kasih sayang dari Tuhan Yesus dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita, kita nikmati, kita rasakan sementara kita berbuat bakti kepadanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Di masa Kaisar Agustus berkuasa, diadakanlah sensus penduduk bagi semua orang di wilayah kekuasaan Romawi. Yusuf bersama Maria yang saat itu sedang hamil berangkat dari Nazaret menuju Bethlehem. Di kota Yerusalem, mereka menuju ke arah Bethlehem. Ketika di Bethlehem, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin. Tidak ada tempat penginapan. Hanya ada sebuah kandang domba. Bintang bersinar terang. Menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, Raja Damai, Putra Allah, Yesus Kristus. Bersukacitalah, bergembiralah. Bersama malaikat di surga, para gembala, dan orang Majus. Maranatha. Hallelujah.
selamat buat setiap kami orang-orang yang berdosa. Kami bersyukur oleh karena-Mu, oleh karena kasih-Mu Tuhan. Engkau memerdekakan kami, Engkau memberikan kami hidup berkemenangan. Kami bersyukur karena sepanjang tahun 2022 tuntunan-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami, tapi Engkau yang selalu dan senantiasa akan tetap berjalan bersama dengan kami. Pegang langkah kami Tuhan, hati kami mau senantiasa tertuju kepadamu, mata kami mau senantiasa memandang-Mu, bahwa Engkaulah juru selamat kami. Satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan itu di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyiapkan hati kami, jiwa kami, pikiran kami untuk siap ditaburi dengan kebenaran firman. Saudara bahagia siang hari ini? Puji Tuhan. Kita baca sama-sama ya. Ini berita Natal yang dikhotbahkan minimal setahun sekali. Kita baca 1, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Katakan amin. Untuk bisa lebih memahami kebenaran firman ini, paling tidak ada 5 pertanyaan untuk bisa menolong kita lebih mengerti kebenaran dari ayat ini. Yang pertama apa? Apa dulu? Kapan Kristus lahir? Dibaca ya. 2, di mana Kristus lahir? Lalu 3, siapa Kristus sebenarnya? 4, Kristus Tuhan dan juru selamatnya siapa? Yang kelima, kenapa Kristus dilahirkan? 5 hal ini yang akan kita bahas supaya orang Kristen mudah. Siap mengerti siapa Kristus? Oke, yang pertama dimulai dari apa tadi? Oke, pertama kita mulai dari kapan Kristus lahir. Seluruh dunia mengakui kelahiran Kristus 25 Desember. Pertanyaannya nih, dari mana saudara tahu Kristus lahir tanggal 25 Desember? Dari mana? Ya dari kalender lah. Dari mana lagi kalau tidak dari kalender yang dipakai seluruh dunia? Kalender apa namanya? Masehi, betul? Ya, itu kalender yang dipakai seluruh dunia. Bangsa apapun, suku apapun, meskipun punya sistem kalender sendiri, pasti menggunakan kalender yang berlaku secara mendunia, yaitu kalender Masehi. Masehi ini dari bahasa Ibrani yang artinya adalah Kristus. Apa artinya? Jadi tahun Masehi sama dengan tahun apa? Tahun Kristus. Tahun Masehi sama dengan apa? Tahun Kristus, karena Masehi dari bahasa Ibrani yang artinya adalah Kristus. Tahun Masehi artinya adalah tahun Kristus. Jadi kita ini sekarang hidup di tahun 2023 ini hidup di tahunnya Kristus. Amin. Kelahiran Kristus itu menjadi pemisah pembagian tahun. Mudah maksudnya. Pemisah pembagian tahun. Apa? Pemisah pembagian tahun. Maksudnya begini. Ada tahun sebelum Masehi. Sebelum Masehi berarti sebelum Kristus. Sesudah Masehi berarti sesudah Kristus. Kita semua manusia di bumi ini butuh keselamatan itu setiap saat. Butuh juru selamat, butuh juru dijengkui saben dino. Amin. Ora setahun sekali, ora seminggu pisan, ora sebulan sekali, bukan setahun sekali, tetapi setiap hari kita butuh selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Amin. Karena itu Alkitab bilang, ayat 11 kita baca 1, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Di mana? Kapan Kristus lahir? Hari ini. Kenapa kita harus ikut Tuhan? Supaya apa? Selamat. Juru selamat itu harus punya persyaratan yang harus dipenuhi dari surga. Syaratnya harus Tuhan. Kalau bukan Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi juru selamat.
Nabi super top sekalipun di bumi yang pernah ada di bumi ini tidak bisa menjadi juru selamat. Juru selamat harus Tuhan. Kalau bukan Tuhan, tidak bisa jadi juru selamat. Cuma persoalannya kenapa Kristus itu Tuhan? Ini yang akan kita bahas. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa pertanyaan kedua? Apa pertanyaan kedua? Di mana Kristus dilahirkan? Hah? Kamboja? Kamboja barang. Iya, Kristus lahir di kota Daud. Kota Daud itu mana, Pak? Kota tempat tinggalnya Raja Daud atau Nabi Daud. Di mana kota tempat tinggal Raja Daud? Kita baca sama-sama. 1 Samuel 17 ini dijelaskan di sana. 1-3. Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Betlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki pada zaman Saul. Orang itu telah tua dan lanjut usianya. Di mana Kristus lahir? Di kota Daud, yaitu Betlehem. Di mana Kristus lahir? Di kota Daud, yaitu Betlehem. Saudara, kata di kota Daud itu bukan hanya sekedar pelengkap sebuah kalimat. Itu sangat penting dicantumkan di kitab suci. Karena juru selamat sejati itu pertama memang harus Tuhan. Kalau bukan Tuhan, tidak ada yang bisa jadi juru selamat. Yang kedua, juru selamat sejati itu harus lahir di kota Daud. Kalau lahir di kota Boyolali, itu juru selamat palsu. Jadi juru selamat sejati harus lahir di kota Daud. Kenapa di kota Daud atau Betlehem? Karena ratusan tahun sebelum Kristus lahir sudah dinubuatkan oleh para nabi bahwa nanti sang juru selamat itu akan lahir di kota Daud, yaitu di Betlehem. Jadi kelahiran Kristus itu menggenapi nubuatan para nabi. Jadi kalau ada juru selamat sampai lahirnya di kota Meksiko, jelas itu juru selamat palsu. Juru selamat sejati harus menggenapi nubuatan para nabi. Para nabi bertahun-tahun sebelumnya sudah bernubuat, juru selamat harus Tuhan, juru selamat harus lahir di Betlehem. Mana ayatnya? Ini nubuatan sebelum Kristus lahir. 1-3. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purba. Ini adalah nubuatan Nabi Mika. Nabi Mika itu hidup sekitar 750 tahun sampai 680 tahun sebelum Kristus. Jadi sekitar ayat ini disampaikan sekitar 600 tahun sebelum Kristus lahir. Nabi Mika sudah menubuatkan lahirnya sang Mesias juru selamat itu adalah di Betlehem. Jadi kalau di luar Betlehem, mbok menungso api kaya apa, setia kaya apa, dia bukan juru selamat. Jadi pertama harus Tuhan, yang kedua lahir di Betlehem menggenapi nubuatan Nabi. Terus pertanyaan berikutnya, apa saudara? Nah, siapa Kristus itu sebenarnya? Siapa? Ini perlu dijawab. Kita jawab dengan ayat Lukas 2 ayat 11. 1-3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa itu Kristus? Siapa itu Kristus? Semangat sing opat. Siapa itu Kristus?
Tuhan. Percaya kalau Kristus itu Tuhan? Persoalannya begini. Di dunia ini banyak orang yang percaya siapa itu Kristus, tetapi hanya sedikit yang percaya kalau Kristus itu Tuhan. Yang lain ya percaya Yesus, tapi tidak percaya jika Yesus itu Tuhan. Terus, ini ada seorang ibu yang berkata, saya tidak perlu ngomong si ibu itu siapa, saudara mesti tahu semua, bahwa Kristus itu baru diangkat menjadi Tuhan pada tahun 325, yaitu dalam konsili di kota Nisia, Turki. Konsili itu sidang raya. Bahasa keren zaman saya apa? Muktamar, ya. Bukan. Sidang sinode kita gereja ya. Sidang sinode itu kumpulan tokoh-tokoh Kristen yang membahas tentang doktrin gereja. Saudara, ibu itu bilang apa? Yesus baru diangkat jadi Tuhan tahun berapa? 325. Masehi atau sebelum Masehi? Masehi lah, setelah Kristus lahir. Nah, pertanyaannya, jika Kristus baru diangkat jadi Tuhan tahun 325, sebelum tahun 325 Yesus sudah Tuhan atau belum? Belum. Siapa masih ngomong belum? Sudah atau belum? Sudah. Ibunya sang ibu ini kan bilang Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325. Nah, pertanyaannya, sebelum tahun 325 Yesus sudah Tuhan atau belum? Sudah. Siapa yang setuju sudah? Lah kok berloro yang lain? Siapa sih orang setuju? Kalau menurut ibu itu siapa sih orang mudeng? Lanjut. Ya, kalau ibu tadi ngomong Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 itu salah besar. Kenapa salah besar? Ingat loh, Kristus sudah dinyatakan sebagai Tuhan oleh malaikat saat Kristus lahir. Tadi yang ngomong hari ini telah lahir bagi juru selamat itu Kristus. Siapa sih ngomong? Ayat 11 ini siapa yang ngomong? Itu kita baca ayat 1-3. Hari ini telah lahir bagi juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Siapa sih ngomong bayangin ini? Malaikat apa nabi? Malaikat apa nabi? Siapa yang memberi pengumuman kalau Yesus yang lahir itu adalah Tuhan? Siapa yang ngomong? Siapa yang memberi pengumuman? Malaikat. Jadi yang mengumumkan kalau Yesus itu Tuhan itu bukan Pak RT, bukan Pak RW, bukan Pak Lurah, bukan Pak Camat, bukan Pak Bupati, bukan Pak Gubernur, bukan Pak Presiden, tetapi malaikat. Ayatnya mana? Ayat 10 itu loh. Ayo kita baca ayat 10. 1, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka. Jadi saya ngomong siapa kalau Yesus adalah Tuhan? Malaikat. Jadi orang Kristen itu percaya kalau Yesus Tuhan. Itu bukan omongannya pendeta, bukan omongannya para nabi, tapi omongannya malaikat dari surga. Amin. Saat Yesus lahir, malaikat dari surga datang ke dunia ngomong, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Makanya juru selamat itu harus Tuhan. Tidak ada manusia satupun yang mampu jadi juru selamat. Hanya Yesuslah yang mampu menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Karena Yesus adalah Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Yesus itu Tuhan. Itu bukan dimulai tahun 325. Yesus lahir itu sudah dikatakan dia itu Tuhan. Bahkan sebelum Yesus lahir, Yesus itu sudah dikatakan sebagai Tuhan. Belum lahir, saudara. Mana ayatnya? Ini ayatnya. Ayat ini disampaikan Nabi Yesaya 750 tahun sebelum Kristus lahir. Berapa tahun? 750 tahun sebelum Kristus lahir. Bukan sesudah, sebelum. Kita baca sama-sama.
Yang tenang ya, yang kompak ya. Amin. 1, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang siapa? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, ada nggak seorang nabi yang layak menyandang gelar penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai? Ada? Tidak. Tapi ini adalah gelar yang diberikan, sebutan yang diberikan kepada Yesus sebelum Kristus lahir. Jadi belum lahir saja Yesus sudah Tuhan. Amin. Bukan cuma sebelum lahir, sebelum langit, bumi, dan segala isinya ini ada, Yesus sudah Tuhan. Mana ayatnya? Tanya, kita baca sama-sama. Yohanes 1 ayat 3. 1, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh siapa? Yesus. Jadi Yesuslah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Oleh sebab itu disembah oleh orang Kristen karena Yesus itu Tuhan. Amin. Lanjut. Kita baca sama-sama. Ini bukti kalau Kristus itu pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Kita baca 1, 3. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi segala sesuatu yang kelihatan, yang tidak kelihatan, siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan? Tuhan siapa? Yesus. Yang publik ya. Kalau cuma Tuhan, banyak itu Tuhan. Ngomong Gusti, apa ya Gusti? Gusti Kanjeng Prabu siapa gitu ya? Itu kan Gusti juga. Di Bali itu banyak orang yang namanya Gusti. Jadi panjenengan Gusti malah orang Bali tekok. Kok mau undang aku kok piye gitu. Jadi kalau bilang Gusti tambah ono siapa? Yesus. Karena Yesus itu memang Gusti. Dari mana kita tahu? Kitab suci, Alkitab memberitahu kalau Yesus Gusti. Dia itu pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Jadi Yesus itu Tuhan. Itu bukan berdasarkan pengakuan manusia. Aku tak jadi Tuhan karena ada orang yang mau mengakui aku sebagai Tuhan. Oh, enggak. Di seluruh muka bumi ini tidak ada satu orang pun yang mau mengaku Yesus adalah Tuhan. Yesus tetap Tuhan. Tidak akan pengaruh. Saudara semua ini loh, tidak mau percaya Yesus Tuhan. Yesus tetap Tuhan. Jadi tidak ada hubungannya ada yang mau mengakui atau tidak. Ketuhanan Yesus itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tidak manut aturan manusia, tidak manut pengakuan manusia. Wah, jadi kalau Yesus itu Tuhan hanya karena pengakuan manusia jadi repot. Itu bukan Tuhan namanya. Lanjut. Kita baca sama-sama. 1, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Artinya apa? Ketuhanan Yesus itu sifatnya kekal. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia adalah Tuhan. Makanya Dia sanggup menjadi juru selamat. 1, 3, Wahyu. 1, 3. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Wahyu pasal 1 ayat 8. Siapa yang ngomong seperti itu? Siapa? Hah? Yang ngomong ini Yesus sendiri. Yesus sendiri ngaku sebagai apa? Lanjut. Pertama apa?
Alfa Omega. Alfa Omega itu yang awal dan yang akhir. Artinya Yesus itu tidak pernah berawal dan tidak pernah berakhir. Karena dia itu Tuhan. Yang kedua, Yesus apa? Firman Tuhan Allah. Yang ketiga, Allah yang bersifat kekal, yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Itu artinya Yesus itu adalah Gusti Allah sing asifat langgeng. Yang keempat, Yesus mengaku sebagai apa? Yang Maha Kuasa. Yesus itu adalah yang Maha Kuasa. Makanya jangan pernah ragu-ragu ikut Yesus. Amin. Karena dialah Allah yang Maha Kuasa. Lanjut. Nah, ini pertanyaan yang keempat. Berarti meh rangkum toh. Pertanyaan keempat apa? Yesus itu Tuhannya siapa? Nah, jika Yesus adalah Tuhan, jika Yesus adalah Tuhan, pertanyaannya, Yesus ini Gusti Allah sapa? Halo? Gusti Allah siapa? Gusti Yesus juru wilujeng monggo-monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek sambil pejamkan mata. Monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng monggo-monggo sami nderek Gusti. Atas setiap kasih karunia anugerah pertolongan-Mu yang boleh kami rasakan sampai detik ini, terbukti pada saat siang sore hari ini kami boleh berkumpul bersama di gereja-Mu di Kacongan ini dengan penuh rasa syukur, dengan penuh kekuatan yang daripada Allah. Terlebih kami baru saja menerima setiap sabda firman Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat dan menggetarkan hati kami. Kami sungguh bangga, kami sungguh bersuka cita karena Engkau telah memilih kami sebagai orang-orang berdosa yang telah Engkau selamatkan. Karena Engkau datang ke dunia menjelma menjadi manusia, bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang yang berdosa, bukan untuk orang yang sehat, tetapi untuk orang yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, kami sungguh percaya. Dan biarlah firman ini semakin menguatkan kami di dalam mengiring dan melayani umat Tuhan sesuai dengan panggilan kami masing-masing. Kami bersyukur Bapa, berkat-Mu boleh tercurah pada siang hari ini melalui firman-Mu, sehingga kami pulang tidak dengan tangan hampa, tapi kami boleh pulang dengan membawa berkat firman Tuhan yang luar biasa, yang semakin menguatkan kami di dalam kami mengiring Engkau sampai akhir zaman. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Kembali kami datang kepada-Mu ya Tuhan, untuk kami bersyukur untuk firman yang sudah Kau berikan bagi kami pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kami, dan saat ini Tuhan kami ingin membalikkan sebagian dari berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan sucikan dan kuduskan setiap kami yang memberi dan kami yang belum berikan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami saat ini Tuhan dan sampai nanti Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kiranya Tuhan apa yang kami berikan ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semoga
penderitaan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang Penasehat aja, sehat aja, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan. Tembang penderitaan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun kula ngaturaken sugeng Natal ingkang pasamuga kula mewakili saking Ibu Kepala Desa Bapak Kadus boten saged rawuh amargi menika wonten undangan wonten ing Kulirejo ken pangapunten. Ingkang salajengipun niki nggih suatu kehormatan bagi masyarakat Kajungan ingkang gereja menika sampun ngundang kawula terutami tokoh masyarakat Kajungan. Ini bukti bahwa toleransi tetap ada di Kajungan, ngaten nggih. Lajengipun nggih sekali lagi sugeng Natal dhumateng panjenengan sedaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hormat syukur saya naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kita, sehingga pada kesempatan yang ada ini kita dapat dipersatukan tempat ini untuk mengikuti ibadah perayaan Natal di GP Kajungan pada siang hari ini atau sore hari ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kadus atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak RT RW Sematan Undangan yang telah berkenan hadir. Terima kasih Pak RT.
terima kasih. Saya percaya semua tadi diberkati firman Tuhan yang disampaikan apanya tadi. Dan kami menyadari bahwa acara ini walaupun sudah dipersiapkan sejak kemarin, tentunya banyak sekali kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang membuat kurang berkenan di hati para Bapak Ibu sekalian. Maka kami mewakili jemaat tempat ini mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan yang ada dalam acara ini. Saya kira itu sambutan dari saya. Sekian, terima kasih. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Waktu saya sampaikan kepada pembawa acara. Merasa seneng aja gitu. Ya, Kita punya door prize bagian ya. Kita langsung aja mulai? Boleh. Mulai. Sambil door prize Bapak Ibu Saudara bisa sambil dimakan snacknya. Silahkan sambil menikmati snack. Yang langsung aja kita kasih pertanyaan. Nanti yang bisa menjawab boleh angkat tangan ya. Langsung pilih door prize gitu ya. Jawabannya dulu apa Pak? Ya, jawabannya dulu. Tahun Masehi adalah tahun sesudah Kristus. Iya, oke. Silahkan Pak, bebas. Ya, bebas. Selanjutnya Mbak Ruth. Selanjutnya yang lahir di bulan Desember. Boleh angkat tangannya? Wah, cuma satu. Ada. Silakan. Desember cuma Maju. satu. Siapa lagi? Oh iya, boleh. Silakan. Oh iya, boleh ambil. Yang mewakili juga boleh. Ya, diwakili aja ya Mbak. Bebas, ambil yang mana? Silahkan Mbak Evelyn. Oke, selanjutnya. Nah, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang rumahnya paling jauh dari Kajongan. Ada? Ada nggak? Ya, lengkap ya. Iya. Bapak, Ibu, anak. Nah, siapa yang siang hari ini komplit suami, istri, anak? Waduh. Ini yang benar ini. Ini beneran apa enggak ini ya? Satu keluarga coba ada kepala keluarga, istri, dan anak. Mana ini? Pilih yang mana ini Mbak Evelyn? Mau pilih yang mana Mbak? Yang sebelah sini dulu yang sudah kita mulai aja ya Mbak. Kita nyanyi Aku Anak Raja ya? Aku anak raja. Yuk kita pakai gerakannya Mbak Evelyn. Bisa ya pakai gerakannya ya? Bisa. Ku anak raja, kau anak raja. Aku anak raja, kau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi. Aku anak raja, kau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, dan kau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Boleh ambil. Wah, luar biasa loh Mbak Evelyn yang masih bawa Alkitab loh ya. Bawa Alkitab. Luar biasa. Kasihannya membawa kuda. Mbak tinggal dua-dua. Apa yang dua? Monggo sami
Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di dalam Kristus Yesus serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sampai selama-lamanya. Amin.